Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Redful Soul. Film ini bakal bercerita tentang seorang pria yang berhenti dari pekerjaannya dan dia lebih memilih untuk bekerja di suatu pemakaman. Itu semua dia lakukan karena gaji yang bakal diberikan sangatlah besar. Namun tentu aja ada resiko yang juga besar menunggu pria tersebut. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Kiran. Kiran memiliki seorang pacar yang sangat cantik bernama Sarah. Kiran sendiri bekerja di sebuah restoran sebagai pelayan. Kiran merupakan orang yang sangat baik dalam bekerja, dan sebagai pelayan ini, dia juga sangat ramah dalam melayani para pelanggan. Bahkan ketika restoran udah tutup dan kebetulan masih ada sisa makanan, Kiran akan membagikan makanan itu pada gelandangan yang sering berdiam diri di sekitar restoran. Ketika Kiran membagikan makanan pada salah seorang gelandangan, ternyata ada gelandangan lain yang bernama Willy secara nggak sengaja melihat Kiran membagikan makanan tersebut. Willy pun segera memanggil bosnya yang menjadi penguasa di daerah itu bernama Tommy. Tommy dan Willy merupakan seorang preman yang sering memalak para gelandangan agar mereka memberikan uang. Tommy dan Willy juga merasa iri pada para gelandangan yang dikasih makan sama Kiran. Oleh karena itu mereka mendatangi restoran untuk meminta makanan, namun Kiran langsung memberitahu bahwa udah nggak ada lagi makanan yang bisa diberikan. Sontak hal itu membuat Tommy menjadi kesal, dan karena hal itulah Tommy dan Willy langsung mengacak-ngacak tempat tersebut. Bos Kiran yang melihat kekacauan itu berusaha untuk mengeluarkan Tommy dan juga Willy, dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Yang mana untung aja Kiran dan bosnya ini berhasil mengusir Tommy dan juga Willy. Setelah berbulan-bulan bekerja di restoran itu, Kiran memutuskan untuk berhenti bekerja karena dia mendapatkan tawaran bekerja di sebuah pemakaman dengan gaji yang sangat besar. Tentu aja Kiran ini merasa tertarik dengan pekerjaan tersebut, yang mana teman Kiran yang bernama Darren langsung menjemput Kiran menuju pemakaman. Di tengah perjalanan, Darren bercerita kepada Kiran bahwa bosnya yang menyuruh dirinya untuk mencari orang yang mau bekerja di pemakaman. Singkat cerita, mereka berdua tiba di pemakaman. Darren segera mengajak Kiran untuk berkeliling ke setiap ruangan, termasuk ruangan krematorium. Setelah selesai berkeliling, Darren mengajak Kiran untuk bertemu dengan bosnya yang bernama Albert. Albert pun memberitahu Kiran dan juga Darren bahwa ada seseorang bernama Eddie yang meninggal karena bundir dan akan dikremasi pada besok harinya. Sedangkan di sore harinya, Kiran bergegas pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda. Di tengah perjalanan pulang ini, Kiran melihat seorang pria yang merupakan penjaga kuburan bernama Michael. Keesokan harinya, Kiran bergegas pergi ke pemakaman, di mana di hari pertamanya itu, Kiran langsung membersihkan setiap ruang yang ada. Bahkan dia juga membantu Michael dalam menggali lubang kubur. Singkat cerita, malam pun tiba. Albert dan Darren sengaja membeli banyak minuman keras untuk merayakan kedatangan Kiran. Mereka berniat untuk merayakan hari pertama Kiran bekerja di pemakaman tersebut. Namun karena Kiran ini cowok baik-baik, dia menolaknya. Yang mana karena hal itu membuat Darren menjadi sangat marah. Karena dimarahi seperti itu, Kiran pun memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat tersebut. Karena dia merasa nggak nyaman dengan sikap teman kerjanya. Kiran pun memutuskan untuk pulang saat itu juga. Untungnya Albert mencegah hal itu, yang mana Albert memberitahu bahwa Darren sedang mabuk berat, jadi dia nggak bisa mengontrol emosinya sendiri. Setelah itu Kiran memutuskan untuk pulang, yang mana di tengah perjalanan ini dia nggak sengaja melihat Tommy dan juga Willy yang sedang menyakiti seorang wanita bernama Annie. Oleh sebab itu Kiran mencoba untuk mencegah tindakan Tommy yang berbuat semena-mena. Tapi karena tubuh Tommy yang jauh lebih besar, Kiran pun dihajar sampai babak belur. Di saat itulah Annie mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tommy dan Willy yang melihat Annie kabur berusaha untuk menangkapnya. Keesokan harinya seperti biasa Kiran pergi bekerja, tapi sesampainya di pemakaman, dia hanya bertemu dengan Michael, sedangkan Albert dan juga Darren gak ada di tempat tersebut.
Kiran udah mencoba untuk menelpon Darren untuk menanyakan di mana keberadaannya, tapi Darren nggak mengangkat telepon tersebut. Di mana Kiran juga merasa kebingungan saat melihat tempat itu yang sangat-sangat berantakan. Kemudian Kiran segera pergi menuju krematorium untuk membersihkan tempat itu. Sesampainya di sana, Kiran malah melihat noda sepatu berwarna merah, tapi tanpa rasa curiga sama sekali, Kiran pun langsung membersihkannya. Lalu Kiran mencoba untuk menghidupkan mesin kremasi sesuai dengan buku panduan. Namun dia nggak bisa menghidupkan api tersebut, dan karena kendala itu, Kiran langsung menelpon Darren sekaligus menanyakan keberadaannya. Ketika ditelepon bukannya membantu, Darren ini malah membentak Kiran dan menyuruh Kiran untuk mencobanya lagi menggunakan buku panduan. Darren memberitahu Kiran bahwa dirinya sedang mencuci mobil dan akan kembali ke pemakaman setengah jam lagi. Setelah itu Kiran memberitahu Darren bahwa kantor di pemakaman itu sangat berantakan seperti ada penyusup yang masuk ke dalamnya. Pada awalnya Kiran bermaksud untuk menelpon polisi, namun Darren yang terdengar ketakutan menyuruh Kiran untuk nggak melakukan hal itu. Selagi menunggu kedatangan Darren, Kiran pun mulai membersihkan seluruh kantor. Singkat cerita, Darren pun tiba di kantor dan bertemu langsung dengan Kiran. Kiran mengatakan pada Darren bahwa mesin pembakar mayat nggak bisa dihidupkan sama sekali. Padahal Kiran udah mengikuti instruksi buku panduan. Mendengar hal tersebut, Darren segera menuju krematorium untuk mengeceknya. Sesampainya di sana, Darren mencoba untuk menghidupkan mesin pembakar, tapi dia malah dibuat ketakutan setelah melihat lampu yang berkedip-kedip dengan sendirinya. Tiba-tiba muncul suara-suara misterius yang membuat dirinya menjadi merinding. Gak lama kemudian, Darren pun diserang oleh makhluk gak kasat mata. Darren yang dalam keadaan terluka ini mendengar suara-suara dari dalam mesin pembakar mayat, dan ketika dibuka, Darren seolah didorong ke dalam mesin itu hingga dia kehilangan nyawa. Teriakan dari Darren didengar langsung oleh Kiran, dan Kiran pun bergegas menuju krematorium. Sesampainya di sana, Kiran seketika terdiam setelah melihat Darren yang udah terbakar oleh api. Kiran pun segera melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian, yang mana karena merasa terpukul, dia pun hanya terdiam dan gak mau diajak bicara. Sedangkan di sisi lain, dua orang petugas bernama Blake dan juga Lewis mulai menyelidiki kematian Darren. Dugaan sementara Darren meninggal dikarenakan mabuk berat, yang mana setelah itu petugas mulai menginterogasi Albert yang merupakan pemilik pemakaman. Albert memberitahu mengenai jadwal kerja Darren yang seharusnya libur hari ini. Albert sendiri bingung kenapa Darren bisa ada di krematorium di hari liburnya. Sementara itu, Kiran yang masih dalam keadaan shock udah diperbolehkan pulang. Kiran akan dirawat oleh pacarnya yaitu Sarah dan juga kakak Sarah yang bernama Felix. Sekarang ini mereka sedang ada di rumah Felix, dan ketika berada di rumah Felix ini, Kiran hanya bisa terdiam gak seperti biasanya. Semenjak kebakaran yang menewaskan Darren, Kiran gak memiliki nafsu makan dan wajah Kiran ini juga terlihat pucat. Setelah masalah itu, Kiran pun juga mulai mengalami halusinasi. Ketika Sarah bertanya tentang apa yang terjadi pada Kiran, Kiran sama sekali nggak menjawabnya. Dia hanya bisa terdiam dan tatapannya terlihat kosong. Di mana hal itu membuat Sarah semakin khawatir, dan karena besok Sarah ada kuliah, Sarah pun meminta Felix untuk menjaga Kiran dengan baik. Pada tengah malam ketika Felix udah tertidur, Kiran mulai mengalami kejang-kejang. Mata Kiran tiba-tiba aja berubah, yang mana bisa dipastikan bahwa Kiran ini sekarang lagi kesurupan. Kiran yang tengah dirasuki mulai keluar dari rumah menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Kiran melihat Tommy dan juga Willy, dan tanpa rasa takut sama sekali, Kiran menyerang mereka berdua. Terjadilah pertarungan antara Kiran melawan Tommy dan Willy. Setelah itu, Kiran pun berlari menjauhi mereka, di mana Tommy yang merasa kesal dengan tingkah laku Kiran mulai mengejarnya menuju ke pemakaman. Di pemakaman itu, tiba-tiba aja Tommy dihabisi oleh sosok nggak kasat mata. Kiran pun kembali ke rumah Felix pada pagi harinya, sedangkan Sarah yang menjenguk Kiran di pagi itu malah melihat Kiran yang udah terkapar di lantai. Sarah kemudian memanggil Felix yang baru aja bangun tidur untuk membantunya mengangkat Kiran ke atas kasur. Sarah pun marah-marah pada kakaknya itu karena dia nggak mau menjaga Kiran dengan baik.
Sarah juga dibikin terkejut lagi ketika melihat bekas luka di tubuh Kiran. Di sini Sarah merasa bingung dengan apa yang terjadi kepada Kiran. Yang pada akhirnya Sarah pun gak jadi pergi ke kampus dan lebih memilih untuk menjaga Kiran di rumah Felix. Pada siang harinya Felix pun pergi bekerja, sedangkan Sarah mulai bersih-bersih di rumah. Namun tiba-tiba datang petugas Blake dan juga Lewis yang mencari keberadaan Kiran. Sarah memberitahu bahwa Kiran sedang beristirahat dan gak bisa diganggu. Blake kemudian memberitahu Sarah tentang Tommy yang udah tewas secara mengenaskan di pemakaman. Rencananya dia akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Kiran, termasuk kemana Kiran tadi malam. Namun karena Kiran sedang beristirahat, mereka memberikan nomor telepon agar ketika Kiran terbangun, Kiran bisa menelpon mereka. Setelah kepergian kedua petugas itu, Sarah mendengar suara air di kamar mandi. Yang mana ketika dicek, Sarah sangat terkejut ketika melihat Kiran yang udah berada di bathtub. Beruntungnya Sarah datang tepat waktu sehingga Kiran bisa selamat. Kemudian tubuh Kiran ini mengalami kejang-kejang lagi sehingga membuat Sarah sangat khawatir. Oleh sebab itu, Sarah membawa Kiran menuju ke toko tempat Felix bekerja untuk meminta pertolongan. Sarah meminta Felix untuk membawa Kiran ke rumah sakit. Namun ketika Sarah sedang bicara sama Felix ini, tiba-tiba Kiran kembali kesurupan dan dia langsung pergi dari toko tersebut. Sarah pun terkejut ketika melihat Kiran yang udah menghilang. Oleh karena itu, Sarah dan Felix segera pergi untuk mencarinya. Sedangkan di tempat lain, Albert yang masuk ke dalam rumahnya dan berniat untuk bersantai dibuat terkejut ketika melihat sosok bayangan hitam berada di luar rumah. Hal itu pun membuat Albert sangat takut dan di saat Albert ingin mengecek keluar, Kiran yang kesurupan ini memukul Albert hingga pingsan. Dia pun membawa Albert ke pemakaman dan sesampainya di sana, Albert pun diseret menuju ruangan krematorium, yang mana di saat itu jugalah Albert tersadar. Melihat Kiran yang udah dirasuki oleh sosok hantu, terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan itu dimenangkan oleh Kiran meskipun tubuh Kiran beberapa kali mendapatkan tusukan. Di sini akhirnya semua terungkap bahwa ternyata sosok hantu yang merasuki tubuh Kiran adalah Annie. Diperlihatkan bagaimana Annie bisa mati, yaitu saat dia dihajar oleh Tommy. Seperti yang kita tahu, Kiran datang menyelamatkannya. Kiran berusaha melawan Tommy dan Willy meskipun dirinya malah dibikin babak belur. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Annie untuk melarikan diri dari Tommy. Saat sedang berlari ini, Annie secara nggak sengaja tertabrak mobil yang dikendarai sama Darren dan juga Albert. Tabrakan itu membuat Annie langsung terkapar. Tommy kemudian menyalahkan Darren dan juga Albert karena telah menabrak Annie. Tommy pun sadar bahwa Darren dan Albert mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Awalnya Tommy ingin menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan kematian Annie, namun hal itu dicegah sama Albert. Albert dan Darren yang gak mau di penjara langsung menyogok Tommy dengan sejumlah uang. Tentu aja dengan uang tersebut, Tommy dan juga Willy gak jadi melaporkan kejadian itu kepada polisi. Setelah mendapatkan uang itu, Tommy dan Willy memutuskan untuk pergi meninggalkan Annie. Untuk menghilangkan semua jejak, mereka langsung membawa Annie menuju krematorium. Sesampainya di krematorium, ternyata Annie masih hidup. Awalnya Darren bermaksud membawa Annie menuju ke rumah sakit, tapi hal itu dicegah sama Albert karena jika Annie dibawa ke rumah sakit dan sembuh, maka Annie akan bersaksi bahwa mereka berdualah yang telah menabraknya dalam keadaan mabuk. Meskipun Darren gak tega melihat Annie yang akan dibakar, dia gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Annie. Tanpa rasa belas kasihan sama sekali, Albert langsung memasukkan Annie ke dalam mesin pembakar, dan hal ini pun membuat Annie meninggal seketika. Penderitaan yang dialami Annie membuat dirinya berubah menjadi hantu pendendam. Annie ingin melakukan balas dendam terhadap perbuatan Tommy, serta balas dendam pada Albert dan juga Darren yang gak mau bertanggung jawab atas tabrakan tersebut. Setelah semuanya terungkap, Albert pun dihabisi oleh hantu Annie yang merasuki tubuh Kiran. Sementara itu, Felix dan Sarah tiba di pemakaman setelah mereka berdua mencari Kiran di seluruh kota. Mereka merasa yakin bahwa saat ini Kiran berada di pemakaman. Gak lupa Felix juga menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke pemakaman. Saat polisi tiba di lokasi, Kiran udah sekarat karena luka tusuk saat bertarung dengan Albert. Akhirnya Kiran pun dinyatakan meninggal dunia dan abu mayatnya disimpan sama Sarah.
Sedangkan Willy yang tengah sendirian melihat langit dan banyak sekali burung gagak yang berterbangan. Kemungkinan besar Willy juga akan dibunuh sama hantu Annie setelah itu, yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi selama ini hantu gentayangan yang merasuki Kiran adalah Annie. Dia membalaskan dendamnya dengan cara memasuki tubuh Kiran. Tapi si Kiran jadi kasihan ya. Dia nggak salah apa-apa tapi malah ikutan mati. Dan mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.